Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Bang Endang Umpar hampir baik. Oke, buat video kali ini saya bakal kasih tahu bagaimana kesalahan-kesalahan saya yang mengakibatkan kegagalan di awal miara domba. Buat yang pemula, buat yang baru beternak, semoga bisa metik pelajaran-pelajaran dari kesalahan-kesalahan saya yang pernah terjadi di awal. Yang pertama, kesalahan saya yang pertama yaitu saya beli kambing dulu padahal belum punya kandang. Jadinya pas ketika musim hujan saya bingung karena kandangnya belum ada. Kambing itu waktu itu 3 ekor saya punya, jadi terpaksa mau nggak mau karena saya kasihan ngeliat kambing pada basah ya, saya taruhlah itu di emperan. Cabrik banget lur, ampun ampun dah. Jadi walaupun kita niatnya melihara domba, usahakanlah kandang itu pertama itu. Jangan sampai kasus itu yang pernah terjadi sama saya, teman-teman juga begitu. Jangan coba-coba, jangan. Repot lur, repot. Yang kedua saya itu beli kambing atau beli domba pada waktu itu asal. Yang penting waktu itu harganya murah, yang penting kambing lah bahasanya gitu. Yang penting kambing atau domba sih. Saya sebenarnya peliharanya domba, tapi di sini sebut domba itu sama aja kambing. Jadi saya beli asal. Jadi yang saya beli itu ternyata kambingnya udah tua, jadi anakannya tuh kurang bagus. Pertumbuhannya lambat lah. Udah gitu biangan kecil lor, biangan kecil, anaknya juga nggak gede. Jadinya itu yang kedua kesalahan saya, ceroboh lah di dalam membeli bibitan. Nah buat teman-teman, tolong bibitan itu diperhatikan ya, maksudnya beli yang bagus lah, mahal-mahal sedikit nggak apa-apa. Kalau bisa saran dari saya, mending belinya di peternak sekampung, jadi yang udah jelas lah, intinya udah yang bagus lah, yang bagus ya gitu aja. Nah yang ketiga, kesalahan saya yang ketiga itu saya bikin kandang mentang-mentang saya punya domba 3 ekor, saya ngukurnya ukuran 3 ekor. Kalau nggak salah ukuran kandang saya lebar 1,5 meter, panjangnya 2,50 meter, 2,5 meter. Bah, pas beranak berasa punya kambing banyak, penuh lur, sekandang isinya cuma 5 ekor. Aduh, parah itu. Jadi buat teman-teman semua ya, usahakan meskipun kita punya dombanya misalkan 5 gitu, paling kagak kita bisa punya kapasitas kandang itu minimal ukuran 20 ekor gitu sekalian lah, biar gede, biar nyaman, biar enak. Karena nantinya kan pasti beranak pinak, dan kalau misal kandangnya sempit juga, kalau memang digabung terkasihan anaknya, bakal diseruduk-seruduk sama biang-biangan yang lain, kasihan. Jadi kesalahan saya yang ketiga itu, saya bikin kandang cekak banget, cekak kecil nih kandang saya yang pertama nih ya. Nah itu lur, kandang saya lihat ukurannya kan kecil, mana sederhana ya, aduh, apa ya, ala kadarnya banget lah. Tapi dari situ apa namanya, proses dimulai, bangga saya sama kandang itu, luar biasa, hasil karya sendiri lur, alhamdulillah. Nah itu tadi yang ketiga. Sekarang kita berlanjut yang keempat. Tolong dukung dulu channel saya ya, biar kita bisa sharing lagi. Dukung dengan subscribe ya lur ya. Yang keempat itu saya domba itu beranak, jadi total yang tadinya 3, alhamdulillah beranak 2. Terus saya lepas nggak beraturan lur, saya lepas itu pagi kadang-kadang, pokoknya sepengennya saya ngelepas aja, nggak beraturan dah. Saya lepas karena diumbar kan ya,
Saya lepas pagi, saya ngeliat pagi rumput cakep kan, padahal saya tahu ngepek. Dan itu ternyata kambing kembung lur, pas balik-balik melongo kambing. Saya udah mikir pasti pada mati nih, kambing mati dah, mati ini mati. Kambing melotot lur, melotot gitu, maksud gimana ya, kayak orang nahan mules tapi nggak keluar gitu. Kembung lah penyakit paling berbahaya di dunia peternakan, pokoknya kembung, paham lah. Itu kembung semua, gara-gara dia makan rumput yang masih ada embun mungkin ya. Terus ya intinya nggak berat, gara-gara nggak beraturan lah itu saya ngelepas, jadinya efeknya begitu. Nah coba lur, ini yang paling penting nih lur. Jadi jangan sampai kita ngelepas itu nggak beraturan, paling tidak terjadwal. Jangan sampai kita ngelepas biasanya jam 1 misalkan, terus kita lepas jam 11, terus kita lepas jam 3. Jangan kayak gitu, itu nantinya berantakan. Itu suatu settingan paling penting, itu paling penting banget. Jadi kita konsisten, ketika kita memang mulai ngelepas itu jam 2 atau jam berapa lah gitu, udah biasain jam segitu. Lewat-lewat dikit wajar mungkin, tapi jangan sampai kelewat banget. Intinya konsisten lah, usahakan itu, karena disitu bakal ngepek buat kedepannya. Nantinya domba juga rewel, banyak lah. Udah intinya saran saya itu ikutin aja kayak gitu, konsisten di dalam ngelepas kambingnya. Dan ini yang kelima lur, yang kelima itu yang paling penting, di dalam beternak domba gitu. Mau sistemnya angon, sistemnya mau di gedog lah atau di kandang, di aritin kayak gitu, tetap yang kelima ini menurut saya yang paling penting. Kesalahan saya yang kelima itu kurang perhatian sama domba, sehingga saya nggak tahu domba saya kenapa. Jadi kita nggak tahu. Paling tidak kita itu setiap hari itu harus masuk ke dalam kandang atau sering-sering perhatiin bagaimana dombanya jalan, bagaimana. Intinya kita harus ngerti lah, mahamin mereka. Khawatirnya ketika udah parah dia punya sakit, kita baru tahu. Tapi mendingan di saat dia misalkan yang biasanya gesit gitu, tiba-tiba kayak beda gitu, mata agak sayup atau gimana itu. Nah itu yang harus penting, yang harus kita tahu, kita pahami karakter peliharaan kita. Intinya kita itu harus lebih ya kekeluargaan lah gitu. Perhatian lah, kita harus perhatiin. Pasti domba kalau misalkan lagi sakit, lagi kurang enak badan, tetap dia ada perbedaan. Nah itu, jadi pentingnya kita di dalam belajar beternak gitu ya memang kita harus pahami juga kebiasaan domba kita. Yang biasanya gesit kok lemah, yang biasanya bulat-bulat kotorannya kok gepeng gitu. Itu yang kita harus perhatiin. Intinya seiring waktu berjalan juga paham, tapi ini paling penting menurut saya. Semua yang saya ceritain di sini ini yang paling penting, dan ini adalah ilmu dasarnya yang pernah saya alami. Meskipun kita sama-sama belajar, dan saya juga belum begitu paham banget, tapi setidaknya saya udah berjalan. Alhamdulillah udah berjalan. Oke, buat teman-teman sampai di sini aja dulu. Nanti apabila ada pertanyaan atau apa, silakan kita sharing bareng di sini. Bagi yang punya pengalaman yang saya nggak tahu, kasih tahu, nggak apa-apa. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, kurang lebihnya saya mohon dimaaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.